Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Obah, obrolan penuh berkah bersama SMNT Nur Hidayah. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ustadzah Fitri Nurhatati, yang merupakan salah satu guru Ustadzah di SMNT Nur Hidayah. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik Mbak Kaila. Alhamdulillah. Ya, pada episode kali ini tema kita adalah Ramadan bulan ukhuwah, dan mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Us. Konsep ukhuwah menurut Ustadzah Fit itu kayak gimana sih Us? Ya, terima kasih Mbak Kaila. Kalau kita berbicara tentang ukhuwah ya, tidak lepas dari hubungan kita sebagai manusia dengan manusia lainnya gitu ya. Karena setiap kita kan ada hubungan kita dengan Allah ya, ada hubungan kita dengan manusia yang lainnya, dan ada hubungan dengan diri kita sendiri. Nah, di sini kita berbicara tentang hubungan dengan manusia lainnya, dengan muslim lainnya. Kalau kita berbicara ukhuwah mestinya ada beberapa tahapan gitu ya ketika kita berbicara ukhuwah, yaitu yang pertama kita sering berbicara kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, berarti kita harus apa? Ta'aruf ya. Maka pertama kita harus melakukan ta'aruf, mengenal, paling enggak ya mengenal namanya, kemudian rumahnya di mana, terus kemudian mungkin ketika bertemu awal tadi di sini bersama siapa dan sebagainya. Mungkin itu sangat penting ya ketika kita bertemu dengan orang lain ya yang belum kita kenal. Nah, kemudian setelah itu kan ada tahapan selanjutnya yang lebih dalam dari hanya sekedar ta'aruf, yaitu apa Mbak Kaila, yaitu tafahum. Kalau berbicara tafahum mestinya kita lebih dalam gitu ya, ta'arufnya lebih dalam, karena kita sudah memahami bahwa kondisi si A begini, kondisi si B begini, kenapa kok dia bersikap seperti itu, kenapa, kok dia kemudian memilih pilihan ini, kenapa. Nah, ini lebih kepada tafahum, sehingga mau tidak mau ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan orang lain, biar tidak ada masalah, kemudian biar tidak ada konflik ya, maka kita mencoba untuk memahami satu sama lain. Bahkan hubungan yang mungkin sebenarnya udah mengenal lebih dekat, contohnya misalkan teman karib gitu ya, ataupun sesama teman di kelas, ataupun ketika guru dengan guru yang lainnya yang memang setiap hari pun juga kerja bersama, sehingga perlu adanya proses tafahum. Nah, kemudian setelah tafahum ini terpenuhi, maka ada proses yang dinamakan ta'awun. Apa tuh ta'awun? Yaitu prosesnya sudah saling menolong gitu ya. Udah saling menolong. Menolong dalam hal apa? Dalam kebaikan ya. Karena diperintahkan ya bahwa kita gitu ya untuk saling mengenal, kemudian untuk ta'awun ya, ta'awun yaitu untuk saling menolong. Contohnya misalkan kalau kita berbicara di kelas gitu ya, untuk siswa-siswi semuanya gitu, kondisi kelas kan tidak sama gitu ya, murid satu dengan murid lain tidak sama, siswa satu dengan siswa lain pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Maka mestinya ya ketika ada interaksi di kelas, ternyata dia belum paham ini, berarti aku harus membantu ini. Ternyata dia butuh bantuan, ternyata belum bisa masuk sekolah ya karena transportasi. Berarti aku harus bisa menolong dia. Gimana? Tak boncengin dan seterusnya. Jadi itu merupakan hal yang sepele, tetapi itu udah masuk pada proses ta'awun ya, saling tolong menolong Mbak Kaila. Selanjutnya yang tadi ya, setelah kita melakukan tafahum, yaitu takaful. Takaful itu saling menanggung gitu ya, saling menanggung. Nah, berarti lebih pada proses di mana ketika dia sakit ya, saya bisa untuk membantu dia dan menanggung kesedihannya. Jadi tempat curhat, tempat nangis, terus ketika ternyata memang si A ini masuk rumah sakit, misalnya kondisinya masuk rumah sakit dan ternyata tidak punya biaya, ayo kita selesaikan bersama. Kemudian ketika ada permasalahan lain, contohnya misalnya ternyata teman saya nih, kalau konteksnya siswa gitu ya, ternyata teman kita itu ada yang tidak bisa sekolah ya, tidak bisa sekolah karena memang dia nggak pede karena nilainya terlalu rendah. Nah, bagaimana saling menanggung itu bukan berarti terus contekan gitu ya, tapi bagaimana ketika kita sendirinya belajar, nah kita ayo bersama-sama ya, kita bahas bersama, kamu butuh apa nanti saya bantu ya, saya
Nah begitu, jadi kurang alat apa, buku apa, nah tak pinjemin gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang sepele, tapi itu malah merupakan tingkatan upah yang tertinggi. Nah maka jangan sampai ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya, kita abaikan masalah itu. Nah seringkali ya kita sebagai manusia itu hanya pada proses tingkatan yang pertama. Ya, yang pertama yaitu ta'aruf doang. Nah, itu seringkali ta'aruf doang, tanpa pengen tahu sebenarnya kebiasaan teman kita apa, tanpa pengen tahu kesusahan dia apa. Yang pengen kita tahu mah ada yang lebih buruk lagi gitu ya dalam hubungan ukhuwah. Kadang ada orang yang mau berinteraksi ya dengan orang itu karena dia mempunyai kepentingan. Ya, kepentingan. Jadi dia menguntungkan untukku, berarti aku ya dekat dengan dia gitu. Tapi kalau tidak mempunyai keuntungan ya sudah, aku nggak mau berinteraksi dengan itu. Nah untuk bilang mendalik gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu Mbak Kela. Berarti ada 4 tahapan ya, ada ta'aruf, terus tafahum, ta'awun, terus kemudian baru takaful gitu. Betul. Terus itu juga berarti termasuk dengan konsep hukum Islam gitu ya Us? Udah termasuk di 4 tadi. Terus kalau misalnya nih Us, terjadi sebuah atau perpecahan gitu, kita sebagai seorang muslim tuh apa yang harus dilakukan gitu? Gitu. Contohnya perpecahan di apa Mbak Kela, diberikan contoh. Mungkin coba di kehidupan sehari-hari Us bersama teman mungkin atau sama saudara gitu. Ya, seringkali ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya, itu terjadi gesekan karena memang pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Mestinya dari kepala 1, kepala 2 dan kepala orang ketiga dan seterusnya itu mengalami perbedaan ya, karena memang manusia itu kan diciptakan oleh Allah itu kan memang mempunyai karakteristik masing-masing gitu. Nah maka di sini seringkali ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu timbul gesekan. Nah biasanya gesekannya seperti apa? Ya bisa aja itu sebagai gesekannya itu hanya hal yang sepele. Contohnya misalkan karena sebenarnya yang satu nggak niat gitu ya, nggak niat untuk berkata menyinggung, tapi yang satu merasa tersinggung. Contohnya misalkan dibawain makanan gitu karena keceplosan, terus bilang wah ini kok kurang manis ya gitu. Nah itu sebenarnya hanya berapa kata gitu ya, tapi ternyata bisa saja itu menyinggung perasaan yang membawakan makanan. Nah maka perlunya tadi kalau Ustazah sih sering mengatakan begini, ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya perlu penyiapan hati ya, penyiapan hati yang bersih ya, mengosongkan hati. Jangan sampai hati kita itu sudah kayak terpengaruh banyak ya dengan kata-kata orang lain. Jadi jangan sering kita melakukan suudzon ya, suudzon. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi ya misalkan oh kok kurang manis gitu ya, itu ditangkapnya di hati gini aja gitu, oh itu masukan buat ke depan gitu ya. Boleh jadi ke depan aku masak lagi, terus kemudian aku bisa memperbaiki, oh berarti kurang 1 sendok gula. Beda kan ketika tanggapannya ternyata misalkan ya Allah ternyata dia tuh nggak terimaan banget sih gitu, nggak terimaan banget apa-apa, ketika aku bawain apa selalu di cerca, selalu dipaitu kalau bahasa Jawanya. Nah maka itu tergantung hati kita yang menerimanya. Maka menjadi kalau kita berinteraksi dengan orang banyak yang menyiapkan hati, harus menangkap sesuatu itu kita melakukan husnudzon, jangan sampai suudzon. Kalau pengen mencari kesalahan orang lain, carilah 1000 alasan. Itu menurut saya. Nah, makanya perpecahan itu akan bisa teratasi. Boleh ketika misalkan ternyata ada sesuatu yang istilahnya kita itu tidak sepakat dengan perkataan seseorang gitu ya. Boleh gitu ya, karena memang kita punya pemikiran sendiri gitu. Tetapi jangan sampai itu kita sampaikan sesuatu dengan yang tidak baik ya, karena namanya dakwah ya, menyeru itu kan ada hubungannya juga dengan dakwah, menyeru kebaikan. Allah sudah ngasih patokan gitu ya, kalau kita menyeru kebaikan maka dengan yang baik juga gitu ya, dengan yang baik.
ya, dengan yang ma'ruf kan gitu ya, dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan. Maka ternyata ketika misal gini, apa yang dilakukan dia ternyata salah gitu ya, maka kita juga harus menyampaikannya dengan sesuatu yang pas gitu ya, dengan yang pas, kapan waktunya harus pas, bahasa yang digunakan juga harus pas gitu. Nah ini kalau semuanya berpadukan seperti itu, insya Allah akan damai dunia. Gak ada perpecahan ya? Gak ada perpecahan. Cuma masalahnya manusia itu kan punya hawa nafsu ya, punya hawa nafsu yang susah dikendalikan ya. Jadi hawa nafsunya kan bisa berupa lisan, dari hati lah, mulai dari hati gitu ya. Hatinya sudah kotor duluan, kemudian keluar melalui lisan ya. Kemudian keluar selain lisan kan, kalau orang-orang secara umum itu bahkan pertikan bukan hanya lisan doang gitu, tapi bisa berupa fisik kan gitu, sampai timbul apa tawuran, kemudian pertengkaran hebat ya, sampai lempar-lempar benda. Nah ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya gitu ya. Karena itu tadi, ketika kita sudah melihat bahwa kita itu berbeda, mestinya hati kita juga bisa menerima perbedaan. Dan ketika ternyata memang kita harus menyampaikan sesuatu, ya sampaikanlah dengan baik ya, dengan baik dan dengan penuh hati-hati, karena dengan seperti itu kita ikut menjaga hati orang lain, karena insya Allah dengan seperti itu Allah pun juga ridho gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi ya yang saat itu dikatakan diberi berita gembira masuk ke surga. Gara-gara apa? Kan penasaran ya, kenapa nih orang ini biasa-biasa aja gitu. Ternyata setelah datang itu kan sahabatnya terus ngikutin pulang gitu. Ternyata dari ibadah biasa gitu ya, terus kemudian dari yang lain biasa-biasa aja kayak aku gitu. Nah ternyata satu hal ya yang dilakukannya, yaitu tidak punya kedengkian sama sekali. Nah ini sangat penting ya untuk kita membangun ikatan ukhuwah gitu. Ya. Berarti karena perbedaan itu indah ya, Us. Jadi perbedaan itu indah, betul. Sebab untuk suatu perpecahan gitu ya. Terus tadi kan kalau mengatasi ya, Us, mengatasi permasalahan. Kalau misalnya cara untuk membina gitu, Us, biar kayak hubungan ukhuwah itu baik terus, atau kita bisa deket terus sama teman kita atau sama kerabat kita, itu ada nggak tipsnya, Us, atau cara-caranya gitu ya. Jadi tips ya supaya kita itu hubungannya selalu indah ya bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita ya. Tipsnya tadi yang pertama menyiapkan hati ya, menyiapkan hati bahwa kita berhubungan dengan orang lain itu bukan karena apa, bukan karena nafsu, bukan karena pengen menguasai tertentu, bukan pengen orang lain tuh melihat kita itu super, bukan pengen sombong dan sebagainya. Siapkan hati bahwa kita berhubungan dengan orang lain itu dalam rangka ya menunaikan kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menyampaikan kebaikan, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, yang semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua supaya baik ya. Iya tentunya yang tadi tahapannya ya, kita harus ta'aruf ya. Harus hati kita udah gitu ya. Habis itu ta'aruf ya. Tanya namanya, kemudian mengenalnya, terus rumahnya di sini, orang tuanya seperti ini, adiknya seperti ini. Nah, insya Allah akan indah ya. Terus yang selanjutnya adalah juga biasakan untuk ini ya, sebenarnya memberikan hadiah juga penting ya. Ya nggak harus dengan momen-momen tertentu ya, tapi boleh jadi momen-momen tertentu itu juga bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah hadiah. Hadiahnya apa bentuknya? Barangkah? Atau kan hanya pujian? Bisa dua-duanya gitu ya. Bisa pujian, misal ternyata Mbak Kayla gitu ya, wah luar biasa Mbak Kayla, barakallah gitu ya, diterima di sini ya, diterima di PP jalur khusus. Nah itu sesuatu yang biasa, tetapi bisa memberikan perasaan yang berbeda bagi yang menerimanya, ya enggak? Ya, gitu. Jadi ucapan barakallah itu tuh hadiah juga gitu. Karena nggak harus mengeluarkan uang gitu. Nah bisa aja juga ditambahi hadiah, bisa barang ya, kalau ternyata memang ternyata baru ada, ya udah kasih barang ya. Nah kalau ngasih barang ya jangan sampai barang-barang yang menyinggung gitu ya. Kan seseorang itu kadang punya kesensitifan ya akan barang yang digunakan. Misalkan ternyata dia kok barang ini ternyata
kurang ini malah tak kasih dia aja gitu ya, malah dia akhirnya kaget terus marah. Itu kan namanya prank gitu ya, bukan usaha dia. Nah terus kemudian yang bermanfaat, yang intinya barangnya bisa apa saja, yang penting tidak ada niatan untuk bagaimana menyakiti si penerima gitu. Nah kemudian selain itu rajin membantu. Seneng nggak sih kalau Mbak Kaila itu pas lagi butuh sabun gitu ya, nggak punya sabun di Wisma gitu, tahu-tahu temennya ada yang bilang, oh iya Kay, saya punya sabun cadangan tuh, kasih tuh, ambilin aja gitu. Suka nggak? Terbantu Bang, suka nggak? Suka. Jadi menawarkan bantuan, menawarkan bantuan. Kamu lagi repot ya, tak bantu mau nggak gitu. Tapi bantunya jangan merasa, yang nawarin bantuan juga jangan sok-sokan gitu ya. Maksudnya ya biasa aja lah, jangan sampai kelihatan bahwa kayak apa namanya, melakukan PDKT yang berlebihan ya biasa aja ngomongnya. Nah terus kemudian biasanya itu yang paling apa namanya yang paling bisa mengikat ya, itu adalah kita ada di saat dia membutuhkan. Susah nggak Mbak Kaila? Aplikasinya susah. Kita ada ketika teman kita atau saudara kita membutuhkan ya. Dia lagi nangis gitu ya, kita menjadi sandarannya. Teman kita lagi butuh uang SPP kita bisa membantunya gitu. Ya masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, bahwa ternyata memang itu sering kita abaikan gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya Mbak Kaila ya? Mungkin itu saja gitu ya, mungkin yang lain pengembangan aja gitu ya, pengembangan dari tadi bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih ya. Itu tadi sebenarnya kata kuncinya adalah kita ada di saat dia butuh ya, gitu. Ya sepertinya sudah banyak hal yang kita bincangkan ya Us di kesempatan kali ini, mulai dari konsep ukhuwah, terus tips untuk membina ukhuwah gitu. Mungkin terakhir Us, ada nggak pesan untuk yang nonton nih Us terkait dengan tema kita Ramadan bulan ukhuwah gitu Us? Ya, terima kasih ya Mbak Kaila. Bagi penonton yang telah menyaksikan podcast kali ini ya, yang perlu kita garis bawahi, Ramadan itu adalah bulan di mana kita harus berubah, di mana bulan ini adalah bulan yang merupakan awal ya dari perbaikan kita. Jangan sampai yang kita lakukan kemarin, keburukan-keburukan yang kita lakukan kemarin akan kita lakukan di bulan kemudian. Nah, kalau kita lihat dari tema hari ini kaitannya dengan ukhuwah ya, maka jadikanlah bulan Ramadan ini untuk benar-benar menjadi ajang kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena yang terpenting ukhuwah itu akan terjalin ya bila kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita lihat yang pembicaraan kita sebelumnya, kenapa kok orang itu bisa bertengkar? Pasti karena ada lisan yang mengucapkan hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian ada apa lagi? Ada rasa marah, ada hati yang kotor. Nah, maka ketika kita bisa mengendalikan nafsu, insya Allah ukhuwah kita akan berjalan dengan baik dan akan semakin erat. Dan kemudian ada satu hal ya yang perlu saya tambahkan di sini, tadi belum tersebutkan bahwa memang tahapan-tahapan terakhir tadi adalah takaful gitu. Tapi sebenarnya ada tambahan yang dicontohkan oleh para sahabat gitu ya terkait dengan tahapan ukhuwah, yaitu itsar. Itsar ya, sering mendengar itsar. Jadi itsar itu mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Nah, itu adalah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Sebagai apa ya, mungkin kita pernah membaca sirah ya, ada seorang sahabat ya dalam peperangan ya Mbak Kaila. Di situ minumnya hanya setetes untuk terakhir ya. Tapi karena sahabatnya ya, karena membutuhkan minum, maka kemudian walaupun hanya setetes itu kemudian dikasihkan kepada saudaranya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Maka kalau sampai kita dalam melaksanakan hubungan ukhuwah seperti itu luar biasa, berarti kita sudah sampai tataran yang terakhir, yaitu untuk itsar kepada saudara kita. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah
apa ya, kita bisa membawa diri ya, untuk bagaimana bisa orang lain itu enjoy dengan kita itu artinya kita tidak gampang untuk mengungkapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati gitu ya. Terus kemudian hiasan yang senantiasa harus kita lakukan adalah menghiasi wajah kita dengan senyuman. Nah, itu ya mungkin yang menjadi titik poin ya pada kesempatan kali ini. Istilahnya perpecahan itu tidak akan terjadi bila semua orang bisa mengendalikan diri. Dan sebenarnya ketika kita kembali pada konsep bahwa setiap orang berbeda, maka perbedaan itu indah. Apabila kita bisa mengelola perbedaan itu, maka insya Allah gitu ya, itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi tidak akan membawa kepada perpecahan. Itu saja Mbak Kayla yang saya tekankan di akhir dari podcast ini. Baik, terima kasih Ustazah atas yang sudah disampaikan dan perbincangan kita hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, mulai dari konsep, terus juga tips, kemudian pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Ustazah Fitri tadi gitu. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Sudah bisa hadir dan menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk hadir di podcast kali ini. Sama-sama Mbak Kayla. Oke, mungkin terakhir sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil bersama-sama dari podcast kita kali ini. Itu terdapat 5 tahapan ukhuwah, yaitu pertama ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, dan terakhir itsar. Lalu juga ada tips nih untuk bisa membina hubungan ukhuwah yang baik dengan teman atau dengan kerabat, yaitu pertama adalah menyiapkan hati atau membersihkan hati, yang kedua adalah berkenalan atau berta'aruf, yang ketiga memberikan hadiah, yang keempat menawarkan bantuan, dan yang terakhir adalah ada ketika mereka membutuhkan kita. Baik, mungkin cukup sampai di sini episode kita kali ini mengenai dengan tema Ramadan bulan ukhuwah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kayla Jada undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.